Ahmad wa Abu Dawud, kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man taraka maudhi'a syaratin min jinabatin, barang siapa yang meninggalkan satu tempat rambut saja dari jinabah, ya, misalnya kita mandi dulu kemudian tersisa saja tempat yang cukup untuk naruh rambut doang, kecil banget kan, rambut kan tipis banget. Kalau ketinggalan satu tempat buat rambut saja dari jinabah, katanya, barang siapa yang meninggalkan satu tempat buat rambut saja, min jinabatin dari jinabah, lam yagsilha, kemudian dia tidak membasuhnya, fu'ila bihi kadza wa kadza, maka nanti akan Allah lakukan kepadanya minan nari, dari api neraka, akan disiksa tuh tempat itu dari api neraka. Di sini tidak dijelaskan kata wa kata. Pokoknya nanti akan disiksa oleh Allah dengan api neraka. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Qala Ali. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Famin sama, oleh karena itu ada itu sya'ran. Aku memusuhi rambutku. Ada itu sya'ra rasi. Maka aku memusuhi rambutku, wa kana yajuzu sya'rihi. Wa kana yajuzu sya'rahu." Lalu katanya Sayyidina Ali senantiasa mencukur rambutnya. Sayyidina Ali selalu memotong rambutnya. Karena takut tuh. Ya. Kalau satu tempat dari rambut aja akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau rambut itu sendiri? Kalau rambut berarti kan seputarnya. Jadi kan Sayyidina Ali nggak suka tuh, takut, artinya takut nanti kalau lagi tidur belum mandi ada rambut yang rontok, yang jatuh. Sebetulnya kalau rontoknya tidak sengaja, dengan sendirinya tidak masalah. Tidak masalah, itu tidak menuntut kita, tidak wajib kita basuh maksudnya. Ya, asal karena kita nggak tahu. Tetapi kalau sengaja, namanya lagi tidur kan, tangan kita nggak tahu di mana, kadang-kadang gegaruk. Nah itu ya. Itu yang membuat khawatir. Makanya kalau orang-orang perempuan yang dalam keadaan jinabah, dalam keadaan haid misalnya, karena orang tua kita dulu kalau mandi nggak boleh keramas, karena takut ada yang rontok, ada yang ketarik, ada yang kecabut, nggak boleh nyisir. Kalau nyisir pun ditaruh nyisir misalnya, rambutnya ditaruh, dikumpulin. Karena memang kalau nyisir berarti kita sengaja. Nah, yang sengaja ini wajib dibasuh. Habis kalau nggak nyisir gatal ya, makanya kumpulin, buat hati-hatian. Walaupun sebagian orang berpendapat, itu mah nggak apa-apa, katanya orang repot gini macam masyaqatul ihtiraz dan sebagainya. Ya, tapi tetap untuk kehati-hatian. Orang tua kita dulu udah nyontoin tuh begitu. Ya, kan nenek-nenek mah biasanya begitu, dikumpul-kumpul kalau lagi haid misalnya ada rambut yang kumpulin ditaruh di amplop, termandi dibawa tuh. Cakep begitu. Motong kuku juga boleh nggak? Kalau misalnya kita ada orang haid, misalnya motong kuku udah panjang-panjang, sementara dia kudu mandiin anaknya. Kalau panjang kan kasihan ternyakar anaknya, mengganggu. Kalau nggak mengganggu sih nggak apa-apa, jangan motong dulu, karena memang haram memotong secara sengaja. Tetapi kalau ada hajatnya, boleh saja. Tapi dengan catatan itu ditaruh supaya nanti kalau jinabah, kalau mandi itu dibawa, gitu ya. Wa Ibnu Majah. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'rati janabatin. Inna tahta kulli sya'rati janabatin. Sesungguhnya di bawah setiap rambut orang yang junub. Fagsilu sya'ra, maka basuhlah oleh kalian rambut tersebut. Wan qaul basyarata, dan bersihkan kulitnya. Ya. Kata Kanjeng Nabi nih, sesungguhnya inna tahta kulli sya'ratin janabatun. Oh gitu ya. Sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada hadas junub, hadas jinabah. Fagsilu sya'ra, maka basuhlah rambut tersebut. Wan qaul basyarata, dan bersihkanlah kulitnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita mandi janabah,
ini rambut kudu bener-bener nih, kudu bener-bener kebasuh. Ya, makanya kalau kita sih, alhamdulillah rambutnya rambut lempeng. Kalau rambutnya gimbal, nah yang repot nih, kayak orang-orang Papua itu kan susah masuk air nih, kudu aji deh kalau digimbalin, kribo, susah itu. Ya, sedangkan orang yang apa namanya, orang yang tebal rambut sekalipun itu harus wajib dibasuh. Beda kan kalau wudu misalnya orang yang kemarin yang berjenggot tebal tidak wajib dibasuh bawahnya, yang penting mah depannya aja, cuman sunnah di sela-sela kalau yang jenggotnya tebal. Tapi kalau dalam jenabah wajib semua, jadi dia wajib di sela-selain bener, karena setiap tempat, setiap rambut itu ada hadas jenabahnya, harus kena air, ya harus kena air. Kalau nggak terbasuh, tadi kata Sayyidina Ali, nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan api neraka. Artinya harus betul-betul, kalau kita mandi betul-betul nih, kayak lepitan-lepitan kita apa namanya, siangin bener-bener, ya, sampai kita merasa bahwa udah semua nih kita nih, ya. Karena biasanya kan kuping kemudian apa namanya, ini yang hidung nih yang terlihat ini harus kena air nih, sela-selaan ya. Termasuk rambut yang tebal pun harus dibasuh.